Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lebih Mengasihi Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 37a. Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-13. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita mana yang harus kita dahulukan atau utamakan sebagai pengikut Yesus. Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Saudara-saudari terkasih, perkataan atau sabda Yesus hari ini pada intinya ingin mendorong dan mengajak kita untuk memilih. Dalam hal memilih, terkadang tidak mudah. Ada saat-saat tertentu di mana kita dihadapkan dengan pilihan sangat sulit, sekaligus tidak bisa terhindarkan. Pertama, dalam soal hubungan keluarga antara orang tua dengan anak, atau sebaliknya anak dengan orang tua. Tuhan Yesus meminta kita lebih mengasihi Yesus daripada orang tua atau anak. Ini sangat sulit. Karena orang tua pasti mencintai anaknya, dan anak pun pasti mencintai orang tuanya. Kedua, soal beban hidup atau salib. Sebagai pengikut Yesus, salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Kalau kita menolak salib, berarti kita menolak Yesus. Dan Yesus sendiri telah memberi contoh
bagaimana dia rela memanggul salib. Ketiga, soal nyawa. Yesus menghendaki kita bersikap ikhlas dengan nyawa kita seperti Yesus yang telah mengikhlaskan nyawanya dengan wafat di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, kita perlu melihat alasan utama Yesus mengajak kita, para pengikutnya, untuk lebih mengasihi Yesus daripada keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Kita perlu pahami bahwa seorang ayah atau ibu tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya dengan cara apapun. Seorang ayah atau seorang ibu bisa saja menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya atau memberikan harta yang berlimpah, bahkan sampai rela mati demi kebahagiaan anak-anaknya. Namun, hal itu tidak serta-merta atau secara langsung membuat anak mereka masuk surga. Sebab yang mempunyai surga bukan orang tua kita, melainkan Tuhan Yesus. Demikian pula, seorang anak yang mati-matian membela dan berkorban bagi ayah dan ibunya, bahkan melakukan apa saja termasuk memberikan nyawanya untuk orang tuanya. Hal itu tidak menjamin orang tua mereka bisa masuk surga, sebab surga tidak diberikan oleh anak-anak, melainkan hanya diberikan oleh Tuhan Yesus, Sang Raja Surga dan Raja Alam Semesta. Hal yang sama terjadi dengan nyawa kita. Nyawa kita adalah milik Allah. Maka kalau kita mengikhlaskan nyawa kita karena rasa cinta kepada Allah, maka secara tidak langsung kita sedang menyelamatkan nyawa kita. Saudara-saudari terkasih, pilihan kita untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus tidak berarti bahwa seorang ayah atau seorang ibu harus membenci anaknya, atau sebaliknya membuat seorang anak membenci ayah atau ibunya. Ini hanya soal pilihan dan urutan atau prioritas, sehingga kita tidak salah dalam langkah dan menyesal. Sebab kalau seorang ibu atau ayah mengutamakan Yesus dalam hidupnya, maka kita yakin bahwa Yesus akan menyelamatkan keluarga itu melalui sang ayah atau ibu yang mengutamakan Yesus. Dengan kata lain, orang tua dan anak akan sama-sama selamat. Demikian pula seorang anak yang lebih mengasihi Yesus, maka anak itu akan diselamatkan, termasuk keluarganya. Namun hal ini tidak menjadi peluang bagi ayah atau ibu yang sangat sibuk di gereja tetapi lupa mengurus pasangan hidupnya dan anak-anak. Sebab perlu disadari bahwa kalau kita mengikuti Yesus dan mencintai Dia lebih dari apapun, maka hidup kita pasti penuh cinta yang mengalir dari kasih Yesus. Artinya, cinta kita kepada Yesus membuat hidup kita penuh cinta. Apakah selama ini kita sudah berusaha
untuk mengasihi Yesus lebih daripada kita mengasihi keluarga, termasuk nyawa kita sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tuhan Yesus, bantulah kami mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.